Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ikhwan akhwat, saudara-saudari al-fakir dimanapun berada, jamaah aribat man berhikmah yang al-fakir cintai, yang al-fakir hormati, yang al-fakir banggakan, dan yang al-fakir muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membanggakannya, memuliakannya kepada kita semua sehingga kita mendapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga acara kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah. Sehingga menjadikan amal yang mendapat pahala. Amal yang terpuji. Sehingga menjadikan amal yang menghasilkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir izinkan mau mengijazahkan satu amalan, satu award, yaitu adalah ilmu pengasihan tingkat tinggi tiada tanding. Makanya di sini tidak boleh dipergunakan sembarangan, terkecuali memang kita untuk dinikahi. Kalau misalkan hanya untuk main-main, ya Al-Fakir tidak ridho, tanggung jawab sendiri nanti di akhirat. Tapi kalau memang ini untuk dinikahi, silahkan Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, dan diniati di hati kita adalah untuk memperbanyak umat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita ke acara inti kita, tugas kita, yaitu adalah pengajian. Tidak boleh kita tinggalkan. Selagi kita masih hidup, selagi ruh masih ada di badan kita, ayo kita selalu semangat, selalu berjuang untuk tidak meninggalkan pengajian atau menyimak tausiah agama. Ada satu hadis Nabi, Al-Fakir ingat, yang berbunyi, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawwalah wa 'aliman aw muta'allima. Di dunia ini tidak disenangi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ciptakan, tapi dia tidak senang terhadap dunia. Sehingga mal'unun mapiha, sehingga apa-apa yang berada di bumi ini Allah tidak menyukainya.
Bahkan sering banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingin menghancurkan bumi ini, dunia ini, alam ini. Tapi karena masih ada penjagaan-penjagaan yang kuat, yaitu apa? Ya, masih banyaknya suara lapad Allah dikumandangkan. Masih banyaknya azan-azan juga berkumandang di mana-mana. Dan masih banyak orang-orang yang melahirkan secara subur. Tapi ini sudah mengarah ke luar dari itu. Banyak orang-orang yang tidak suka punya anak. Ya, banyak orang-orang yang menghindar terhadap ajaran-ajaran tausiah keagamaan. Banyak orang-orang yang menghina, yang menyepelekan fakir miskin. Banyak orang-orang yang melantarkan yatim piatu. Itu adalah sumber-sumber kehancuran dunia ini. Tapi sekarang masih utuh atau masih ada, masih bagus, masih kuat. Ya, azan masih terkumandang di mana-mana. Pengajian juga masih disenangi. Alhamdulillah, inilah yang meredakan amarah Allah SWT terhadap kita semua. Jadi dunia masih gagah, masih tegap berdiri. Karena ya adanya yang sudah Al-Fakir tadi katakan. Oleh karena itu, mari kita cintai pengajian. Mari kita cintai fakir miskin. Mari kita cintai, rawat yatim piatu. Dan orang tua fakir. Orang-orang fakir, orang tua jompo. Itulah yang menguatkan dunia ini. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita meremehkan, menghinakan, menyepelekan anak yatim. Orang tua jompo, fakir miskin. Itulah yang menjadi kekuatan dunia ini. Sekarang, apalah? Semua yang ada di dunia ini Allah tidak senang. Illa zikrullah. Angin Allah menyayangi, mencintai tempat zikir-zikir atau orang-orang yang berzikir. Wa mawalah, dan yang berkaitan, yang menolong, yang merespon, yang membantu, yang mendukung. Atas itu semua, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat tausiahan, tempat-tempat nasihat-nasihat agama, masjid, surau, pesantren, dan majlis-majlis ta'lim. Itulah Allah mencintai itu. Wa aliman au muta'alima, dan masih banyaknya ustad-ustad, masih banyaknya santri-santri, masih banyaknya ulama, ar-rasyihin, para aulia. Itulah tempat zikir, berzikir, santri, ajengan, kiai, ustaz. Itulah yang menjadikan dunia ini kokoh, yang menjadikan dunia ini kuat tegap, dan yang menjadikan Allah ridha terhadap itu semua. Oleh karena itu, ayo, jangan tinggalkan kita pengajian. Sesibuk apapun, sesempit apapun waktu kita mencari celah. Ya minimal kita tidak bisa ke madrasah, tidak bisa ke pesantren, tidak bisa ke majelis taklim, tidak bisa ke masjid-masjid, surau-surau. Ya minimal kita menyimak di channel-channel yang memuat tausiah keagamaan. Tentu, udah Al-Fakir sering katakan, kita harus kenali dulu. Yang mau kita dengarkan tausiahnya, kita kenali dulu. Apakah ini benar? Apakah ini tidak benar? Kita bisa membedakan. Oh, ini keluaran pesantren, ini keluaran pendidikan. Oh, ini tidak ada pendidikan, tidak mesantren, tapi dia
berbicara tentang keagamaan, ya kita lebih baik jangan didengarkan. Kenapa? Karena kalau orang bukan ahlinya berbicara di sesuatu yang bukan ahlinya, maka akan timbul kehancuran. Maka akan terjadi kesemrabutan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi minimal kita tahu orangnya itu namanya siapa, di mana tempatnya, ada nomor teleponnya, sehingga kita kalau menemukan, kita bisa silahkan kita ambil ilmunya atau dengarkan tausiah. Sekarang kita langsung aja ke acara ini, yaitu pengijazahan. Dia dalam kitab Al-Hikmah. Tapi Al-Fakir sudah sering katakan, Al-Fakir tidak mengambil dari kitab langsung, tidak. Al-Fakir mengambil dari afwahil ulama, terutama min ulama hukama, dari para ulama-ulama ahli hikmah. Tapi tentu ini referensinya ada, ya, seperti kitab Khojintul Asrar, kitab Sumusul Anwar, kitab Jawahirul Lama'ah, kitab Tajul Muluk, kitab Abu Ma'syar Al-Falaki, terus kitab Syamsul Ma'arif Kubro, ya berbagai macam kitab lah ada. Tapi Al-Fakir tidak mengambil langsung dari Alkitab, tapi Al-Fakir mengambil dari pengijazahan para ulama. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu adalah yang sudah dikerjakan. Ya tentu oleh guru kita. Beda dengan doa. Kalau doa namanya catatan, ya. Di buku, di kitab banyak. Itu namanya catatan. Itu belum jadi ilmu. Yang sudah jadi ilmu itu adalah satu auror, satu amalan yang sudah terbukti. Keampuhannya, kejatuhannya, jadi sudah diamalkan. Kita ngambil kepada beliau yang telah mengamalkan itu. Itu namanya ijazah. Itulah. Ini adalah satu aurad yang sangat luar biasa. Kalau kita amalkan, ditujukan kepada seseorang, maka orang itu perempuan terutama, ya, atau laki-laki juga oleh perempuan. Jadi memang bisa tergila-gila kalau tidak dinikahi. Jadi makanya harus dinikahi. Kalau bukan untuk tujuan nikah, ya Al-Fakir laranglah, jangan pergunakan ilmu. Tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa babu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Dawud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhi surat wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama illah fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah diketahui oleh kita semua, sudah mafhum dan sudah dimengerti oleh kita semua. Setiap kita mengatakan Al-Fatihah, maka bacalah surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Terus wiridnya, ini wiridnya. Tadi hadaratnya. Hadarat dibaca satu kali sebelum wirid. Ini wiridnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashimang tadruhu riyah. Ya hafqal zail. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim ya kagesyak yail.
Yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajri kazimina malil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta ya dhag zayail. Alimat nafsu mahdarat fala uksimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa wa subhi idza tanafas ya wagro lahail. Sod. Wal Qur'ani dzi dzikri balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq ya dagsha ba'ir. Tawakkalu yahudda mahadzil ayati syarifah. Wa ya ayyuhas sayyidu maytaturun bitahiji qalbi titik-titik ala mahabbati wa mawadati. Al-ajal aluhan asa'ah ala mulki Sulaiman dan Daud alaihi wasallam bihaqil Injil wa Taurat wa Zabur wa bihaqil Qur'an wa bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sakhir li qalbi titik-titik ala mahabbati wa mawadati nasrum minallahi wa fathun qarib. Ini dibaca 93, dibacanya sesudah sholat subuh hari Jumat. Ini. Terus pembeliannya gimana? Pembeliannya, jadi sebelum kita ini dipakai, kita tebus dulu, dibeli dulu. Bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan makanan, tapi dengan puasa riyadhah dan wiridan. Pertama kita puasa hari Senin. Hari Senin puasa, terus nanti hari Kamis puasa, nanti hari Senin puasa. Jadi puasanya 3 hari, tapi tidak berturut-turut. Jadi pertama kita hari Senin puasa 1 hari, terus hari Kamis puasa 1 hari, terus hari Senin lagi puasa 1 hari. Wiridnya gimana? Wiridnya malam ba'da tahajud. Hitungannya berapa? Hitungannya sama, yaitu 93. Tapi kalau kita waktu mengamalkan, maksudnya waktu memakai, dilebah pas kalimat Allahumma sakhirli qalbi, jadi titik-titik itu nama. Misalkan Jamilah binti siapa. Jadi setiap qalbi titik-titik diisi dengan nama yang kita tuju. Ini Al-Fakir dijajahkan kepada siapapun yang mendengar, yang mengikuti, yang menemukan suara Al-Fakir dijajahkan. Tafadhol, amalkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan untuk sambungan, Al-Fakir tidak bosan-bosan. Supaya apa? Supaya amalan kita yang kita kerjakan benar-benar ada buahnya yang signifikan atau yang benar-benar yang kita harapkan. Jadi yang belum subscribe. Ya pertama kita kobil tuh ya. Subscribe, like, dan komen. Juga share, bagikan video ini kepada siapapun. Andai tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan ini. Aurat. Al-Fakir ridho, Al-Fakir dijajahkan, silahkan kerjakan. Dan jangan lupa tombol lonceng ditekan. Supaya apa? Supaya kita selalu ada tali temali dan selalu kita menyambung. Semoga dengan aurat ini, dengan amalan ini, dengan zikir ini, kita lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat untuk mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan syafaat udmanya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua apapun yang kita tuju, yang kita mau, yang kita perjuangkan benar-benar direspon, diijabah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.